3 hal yang kamu sukai dari Kak Billy. 3 hal. Yang pertama, dia pekerja keras. Sangat pekerja keras ya. He's a hardworking guy sebenarnya. Walaupun kadang kalau di briefing suka ngantuk tidur gitu. Karena kebanyakan pekerjaan ya. Tapi emang dia bisa sehari kayak 3 program gitu. Iya. Apa kabar Memes? Alhamdulillah. Sehat? Baik, sehat sekarang. Lebih sehat Sudah ya? Jauh lebih Sehat ya. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Makin kurus. Oh, nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Makin sehat kan berarti? Makin sehat. Pulang dari Bali itu kapan sih? Pulang dari Bali akhir week Mei. ago? Enggak sih, akhir Mei. Akhir Mei ya? 28 sampai 31. Di sana ngapain aja sih? Syuting? Kita bekerja. Bekerja ya? Di Bali pun bekerja ya? Iya. Syuting apa aja? Ini syuting buat YouTube-nya Kak Billy. Oke. Terus dia punya program buat YouTube-nya sendiri, namanya Billy in Paradise. Oh, Billy in Paradise. Dan Billy in Paradise yang di Bali itu co-hostnya aku. Oh, oke. Perdana. Pas dong. Apanya pas? Acaranya Billy and then co-hostnya you. Aduh, ya semoga hasil videonya teman-teman suka ya, karena udah di-upload. Udah pasti bagus. Belum di-upload? Udah di-upload. Ya. Ya, cuman kan ya gitu namanya kita kerja, terus ini pertama, jadi masih ada kekurangannya lah, kayak tektokannya gitu masih harus banyak latihan sih sebenarnya. Billy and Paradise itu memang Billy and syutingnya di Paradise Island ya? Sebenarnya Billy and Paradise itu nggak cuman di Bali aja, tapi pokoknya dia pas liburan tuh namanya Billy and Paradise. Tapi di mana aja bisa ya? Bisa, cuman kemarin episode pertamanya memang di Bali gitu. Yang pengambilan gambar yang di Bali itu ngapain aja? Main boat, ada daerah pantai, and then daerah gunung gitu? Betul, ada di Ubud sama kita main di Nusa Dua. Nusa Dua berarti beach ya? Beach ya, water sports. Main itu? Main banyak, ada jet ski, ada parasailing dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di vlog aku juga. Oh, bisa ya? Iya, karena kalau yang di vlog aku benar-benar yang ya dari perspektif aku gitu. Iya. Yang benar-benar yang kameranya aku bawa sendiri. Sendiri ya? Iya, yang benar-benar dari aku banget gitu. Perspektif 2 orang yang berbeda, berlainan jenis. Iya. Billy. Oke, waktu di Nusa Dua itu main semuanya yang sampai naik yang kayak lain-lain gitu? Main cuman emang mainnya kepisah karena Kak Billy bikin kontennya sama Mahal ini, terus aku sama 2 sahabat aku. Jadi 2 sahabat aku ikut temenin dari Jakarta juga. Siapa sahabatnya? Oci dan Dea. Teman-teman yang sering ngikutin Instagram aku pasti tahu semuanya. Gitu ya? Oci dan Dea ya? Iya. Terus kalau yang di Ubud ngapain? Pastikan daerahnya pegunungan, lebih adem. Bebek tepi sawah nggak? Enggak. Kan suka bebek ya? Suka orang banget. Gresik pasti suka. Tapi kita kemarin nggak makan ke bebek tepi sawahnya Bali. Oh, oke. Kemarin kita di Ubud itu lebih ke meditasi. Meditasi ya? Iya, terus aku sempat yoga sendiri. Kalau aku sempat yoga sendiri juga. Emang Memes suka yoga ya? Nggak terlalu sih, tapi aku butuh yoga buat ngelatih fleksibilitas badan aku aja. Iya. Biar nggak kaku-kaku. Kadang kan enak kalau yoga pas bangun tidur itu biar badannya lebih lentur. Memes sendiri sebenarnya suka olahraga nggak sih? Lumayan. Olahraga dibilang suka banget enggak? Jenis apa olahraganya? Aku biasanya workout sendiri di kamar sih. Di kamar ya? Gitu. Pakai gerak-gerakan sendiri atau ikut YouTube? YouTube ya? Iya. Apa yang murah meriah? Yang banyak dilatih apa? Aku lebih mungkin ke abs ya? Karena biar perutnya nggak terlalu buncit. Aku termasuk orang yang nggak ngerem makan soalnya. Oh gitu ya, Mas? Aku dari dulu orangnya suka makan, jadi ya udah makan aja apa aja. Iya, yang penting sehat ya. Tapi memang tetap harus dikendalikan ya. Apalagi ini gitu. Ada kebutuhan kamera ya. Betul. Paling di abs, di lengan, sama di bagian bawah. Oh, low body ya? Low body. Oke, dari dulu memang suka olahraga? Lumayan suka sih sebenarnya, tapi nggak terlalu ini juga. Selain itu aku juga berkuda kan. Berkuda ya? Berkuda itu sebetulnya Mes ya, selain mengendalikan butuh kesabaran, apa yang paling penting dari berkuda itu? Yang paling penting dari berkuda adalah niatnya. Niat ya? Soalnya kalau nggak niat,
jalan-jalan ya? Iya, karena harus berani juga sih. Karena itu lumayan tinggi ya Mas ya? Tergantung kudanya. Kalau kudanya besar ya emang tinggi. Kalau kuda yang kecil ya nggak seberapa tinggi. Kalau yang saya suka ngeliat di Instagram Memes itu kudanya jenis apa? Macam-macam aku naiknya. Aku pernah naik yang kuda yang mix, yang warm blood, luar sama sini. Aku juga pernah naik kuda yang lokal, gitu-gitu deh. Kuda jadi harus gitu. Kalau kuda Sumba biasanya nggak dipakai buat latihan equestrian. Biasanya lebih kalau di puncak, terus kayak di pantai kayak gitu ya? Kan. Beda sih ya. Kalau buat latihan equestrian aku emang khusus buat equestrian, buat tunggang kuda gitu. Oke, yang kamu dapat dari olahraga berkuda itu apa sebetulnya? Awalnya karena satu untuk menghilangkan stres. Aku tuh suka banget sama hewan. I love animals, especially horses. Iya, dulu waktu aku kecil, bapakku tuh suka ngajak aku berkuda di Tretes. Oh, di Tretes ya, Malang. Iya, di Malang. Dingin ya? Dingin ya kan. Terus pas aku udah gede kayak kenapa aku nggak nyoba berkuda juga gitu, dan ternyata sekarang jadi hobi deh. Gitu. And mulai tahun berapa berkuda itu? Berkuda itu 2019 akhir itu pertama kali nyobain berkuda. Terus mulai nekuninnya 2020. Di Inggris atau di Hong Kong itu kan suka ada pacuan kuda yang iya kan. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Pacuan kuda itu cepet-cepetan nyampe. Dia tekniknya semuanya beda. Kalau aku kan tunggang lebih. Betul. Lebih yang cewek anggun lah ya. Betul, lebih anggun ya. Tapi benar kalau kita ngelihat di Inggris gitu kan memang untuk perlombaan ya, ada jokinya yang betul. Kecepatannya udah seperti mobil kan. Betul. Gitu. Pernah nggak sih ngikutin itu? Kalau lihat secara langsung enggak ya? Enggak pernah. Tapi kalau ngelihat dari YouTube itu sering sih. Sering ya? Lumayan. Memes, kalau misalnya di event olahraga seperti PON, SEA Games, Asian Games atau Olimpiade kan kadang-kadang ada berkuda ya? Iya. Ngikutin nggak? Nggak terlalu ngikutin tapi suka lihat sih. Kemarin sempat tahu juga yang SEA Games atau Asian Games ya yang di Pulau Mas itu. Oh itu. Ada kan di Pulau Mas ada equestrian namanya Equinara. Di situ sempat kemarin dibuka buat bertanding, itu keren banget. Pacuan kuda Pulau Mas kan memang salah satu yang legendaris ya udah lama. Selain velodrome ya. Sepeda. Itu gede banget. Iya. Memes, jadi dibanding sebulan lalu sekarang jauh lebih sehat, and secara fisik kan katanya Memes nggak boleh terlalu capek kan? Iya betul. Kalau capek langsung ini ya drop. Kalau nggak diatur banget ya. Udah tahu lah batas maksimumnya Memes nggak boleh kecapean banget. Memes, aku mau tanya, ini banyak banget yang nanya soal masa kecil Memes itu banyak kan di Gresik. Jadi lahir di Gresik. Oke. Karena mama kan kerjanya di Semen Gresik. Ya. Sampai aku lulus SD di Gresik itu. SMP aku pindah ke Surabaya. Oh, pindah ke Surabaya. Daerah mana Surabaya? Di Ketintang. Ketintang ya. Betul. Jadi sampai SD Gresik and then move to Ketintang. Iya, sampai SMP dan SMA. SMP SMA ya. Karena kuliah baru berangkat ke Jakarta merantau umur 18 tahun. 18 tahun ya? Nggak ditemenin sama mama? Nggak, berangkat pun sendiri, aku minta sendiri aja mah. Kenapa milih? Alasan memutuskan ke Jakarta gitu, merantaunya. Kan kuliah di Trisakti ya? Kenapa milih Trisakti and then berani sendiri? Aku emang dari kecil itu anaknya suka explore. Gak suka, aku suka di rumah, tapi aku juga suka ngelihat hal-hal yang baru. Oke. Setiap harinya aku suka belajar hal-hal yang baru. Dan kenapa aku pilih Jakarta? Karena di sini juga pusatnya ya industri entertainment gitu. Pasti kalau mau berkarir di dunia entertain juga, ya aku kesini, memang harus kesini. Dan selain itu juga kenapa aku pilih Trisakti, karena aku ngelihat ada double degree programnya itu yang pengen aku tuju. Gitu. Itu kenapa akhirnya aku milih ya udah di Trisakti aja biar aku bisa nyambi dunia entertain, karena waktunya lebih fleksibel ya. Kalau takutnya kalau aku di negeri jadinya ya nggak bisa, harus fokus banget. Betul. Masa kecil Memes seperti apa sih waktu di SD, SMP, SMA? Ada sesuatu, ada kejadian-kejadian yang besar gitu? Alhamdulillah aku pun lahir di lingkungan yang cukup baik gitu. Karena aku kan di perumahan Semen Gresik juga. Jadi udah pasti lebih steril lah ya. Steril gimana tuh? Enggak, maksudnya
homogen lah ya secara. Iya, jadi semua orang ya kerjanya di Semen Gresik. Jadi teman-teman aku ya orang tuanya semuanya kerja di Semen Gresik. Itu mama atau papa? Mama ya? Mama, karena papa pegawai negeri. Oke. Gitu. Jadi dari situ semuanya homogen ya kan. Yang kedua, kalau tinggal di perumahan tuh biasanya udah ada sekolahnya, udah ada rumah sakitnya, udah ada masjidnya, environment-nya bagus lah ya, tempat les dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah aku lahir di neighborhood yang baik. Bagus lah ya. Gitu. Sejak kecil sebenarnya kecenderungannya seperti apa sih Memes? Udah kelihatan belum bahwa one day itu akan terjun ke dunia entertainment gitu? Sebenarnya ini tuh yang ngarahin mama. Oke. Jadi nama aku kan Citra Gama Permaiswari. Oke. Tapi aku dipanggilnya Memes. Karena mama pengen aku jadi penyanyi gitu. Dan Memes. Sebentar, sorry. Jadi pengen jadi penyanyi? Disuruh atau one day pengen jadi penyanyi gitu mamanya? Iya, mama aku pengen kayak salah satu anak itu ada yang jadi penyanyi, terus karena aku anak terakhir ya udah kasih aja nama Memes gitu. Memes karena Memesnya Adi MS. Adi MS ya. Iya. Memesnya Adi Jadi MS. aku pengen nanya itu sih, salah satu yang pengen ditanyain Memes itu dari karena one day pengen suatu ketika ada salah bisa satu jadi penyanyi. Mbak Memes. Iya. Aku pikir bisa. Amin. Bisa lah ya. Amin, and one day ya nanti juga bisa ketemu orang kayak Mas Adi. Wah, amin. Aku siap aja kalau jodoh. Loh, bukannya udah ketemu sekarang? Belum. Jadi seneng. Jadi gitu ya, 18 tahun berangkat ke Jakarta ya, dan milih judul Trisaktinya apa? Trisaktinya aku ambil Business and Management. And sama aja dengan yang di Northampton ya? Iya, jadi 3 tahun di Trisakti, 1 tahun di Northampton University dengan jurusan yang sama sih sebenarnya. Memes berat nggak sih double degree kayak gitu? Lumayan berat. Ya? Cukup menguras otak juga. Iya. Dan mengorbankan banyak waktu dan ya kesempatan, karena kan aku harus benar-benar fokus kuliah 1 tahun waktu di sana dan ninggalin semua yang ada di sini dan harus berhenti dari dunia entertain juga. Nah, waktu itu kan ini benar-benar pertaruhan ya, ninggalin dunia entertainment yang udah dibangun. Iya, padahal dibangun dari kecil juga. Betul. Dari aku SD. Kalau kapsekku masih yang sama, kayaknya kapsekku udah beda sih, tapi dari SD teman-teman aku juga udah tahu kalau aku tuh emang les musik, les piano, terus ikut lomba-lomba dan lain-lain tuh emang dari kecil mas gitu. Dan itu emang udah diarahin sama mama. Kenapa? Karena katanya aku emang enjoy gitu. Dan emang aku enjoy sih sampai sekarang juga. Iya, jadi memang semua itu benar-benar dipupuk dari awal gitu. Cuman mama aku tipe orang yang pendidikan harus nomor 1 dan ngebiarin aku punya masa childhood yang gimana ya, yang indah, yang bisa enjoy ditenang, karena dari nggak tertekan lah ya. Iya, karena dari kecil aku nggak dipaksa buat langsung terjun di dunia entertain dan bekerja cari duit gitu. Ini mama aku bilang nanti aja kalau udah waktunya tepat, kamu udah agak gedean gitu. Ini by design ya, bahwa mamamu itu udah meng-create sedemikian rupa, nanti aja deh di usia tertentu Kak. Iya. Sekarang mending kamu sekolah, kamu enjoy your childhood, banyakin teman-teman, tapi juga at the same time banyak belajar. Di neighborhood yang di Semen Gresik itu kan pasti ada teman cewek atau cowok kan ya, lingkungan. Demikian juga sekolah. Mulai pacaran usia berapa? Mulai apa? Pacaran. Mengenal cinta usia berapa ya? Dari SD atau SMP udah kenal sebetulnya? Suka lawan-lawan jenis gitu? Paling cuma suka-sukaan, tapi kalau beneran yang pacaran serius umur 21 Umur 21 ya? Ah ya, lumayan telat ya. Enggak telat, tergantung deh. Karena aku orangnya picky guys. Oh gitu ya? Iya. Jadi umur 21 ya? Umur 21, sama baru benar-benar yang lokal kan? Yang orang luar itu. Oh, itu first love? Ya. Oh waduh, first love never die. Iya, jadi benar-benar sangat. Iya, aku ngeliat bener, Memes kan picky, and then nggak bisa sembarangan menjatuhkan pilihan, apalagi ini soal hati ya. Apa yang membuat Memes waktu sama orang Albanian itu? Apanya? Kelebihannya apa? Kenapa jadi bahas-bahas dia? Sebenarnya mau lokal, mau orang luar tuh sama aja sih. Karena aku tuh tipe orang yang nggak bisa suka sama orang karena ada alasannya. Kalau suka ya suka aja. Oh gitu ya. Karena ya udah dia jadi dia sendiri gitu. Apakah ada kriteria tertentu dong, misalnya fisiknya harus begini, karakternya harus begini gitu? Enggak juga. Jadi bisa ini dong, first love at first sight.
Oh, atau perlu proses? Kebetulan yang kemarin First Love at First Sight. Berarti orangnya keren dong. Waduh. Sebenarnya kemarin aku udah wanti-wanti nggak mau bahas kayak gini gitu lagi, ya? tapi dikorek-korek sama Mas Uri. Enggak lo tandai. Ya tapi itu kan hal yang sangat wajar. Apalagi sekarang itu kan Memes dihubung-hubungkan dengan salah satu pesohor yang cukup terkenal. Iya, itu konsekuensi logis dari sebagai seorang entertainer ya. Memes sebetulnya lebih sering dipanggil sebagai penyanyi atau pembawa acara atau apa ya sekarang ini? Sebenarnya kalau yang aku gelutin sekarang ya entertainer. Oke, entertainer. Aku nyanyi iya, nge-host iya, ya kan, dan main sketsa di OVJ kayak acting dikit-dikit juga iya. Bisa loh, semuanya bisa loh. Alhamdulillah, tapi sebenarnya aku ya penyanyi, lebih ke nyanyi gitu. Ya tapi itu mungkin lebih banyak advantage-nya ya. Bisa nyanyi bisa. Jadi kalau diundang, oke, Memes aja hostnya, tapi bisa nyanyi, and then bisa juga jadi host, bisa jadi main drama juga bisa kan. Betul. Ya doakan aja bisa cepet dapat judul. Amin. Pengennya apa nih? Sinetron atau film? Pengennya film. Film ya. Karena aku lebih nggak tahu kenapa kayaknya pengen nyoba di film dulu. What kind of movie? Pengen yang drama. Kalau enggak yang film kolosal yang lama-lama. Tapi yang suka dong, tapi kayak film Kartini, Habibie Ainun, yang bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu. Oke. Suka banget film-film kayak gitu. Memes sebetulnya idola Memes siapa sih dari dunia acting and penyanyi? Banyak. Oke, name one. Tapi kalau yang internasional, aku suka banget Taylor Swift dari dulu. Oh, Taylor Swift ya. Kuba dong dia. Sorry. Amerika ya. Amerika. Tiba-tiba Kuba. Kenapa Kuba tiba-tiba tadi ada penyanyi tiba muncul yang rambutnya kriwil. Tapi penyanyi lama. Taylor Swift. Iya, Taylor Swift ya. Dia seorang singer, dia songwriter. Songwriter juga, bisa acting musical. Betul. Iya. Acting dan juga bisa. Aku selalu suka dengan video klipnya karena dia selalu sama cowok-cowok keren. Selain itu juga konsepnya bagus-bagus. Iya, memang benar. Modelnya emang keren-keren banget sih. Nah, itu sih. Kalau ini movie star? Movie star banyak banget. Aku suka Dakota Johnson, aku suka. Dakota ya. Kristen Stewart aku juga suka. Kalau yang agak lamaan dikit aku suka Sandra Bullock. Keren banget. Iya, Sandra Bullock ya. Miss dulu yang sama Keanu Reeves. Iya, sama Keanu Reeves, Speed. And then yang dia lagi Miss Congeniality. Iya kan? Lucu banget itu. Iya benar, jadi terus main detektif di Ocean's 8 jadi kriminal juga keren banget. Dan dia sendiri kan memang pembawaannya itu ada humornya gitu orangnya, nggak yang serius banget loh. Dia main serius banget juga bisa. Ada yang drama-drama yang main The Lake House sama Keanu Reeves juga bisa serius banget. Iya. Jadi ya itu bisa fleksibel, hebat sih yang kayak gitu. Iya, membuat aku terus berpikir Lake House ini sebenarnya ceritanya kayak gimana nih? Karena perlu waktu berulang-ulang kan. Tapi aku sekali nonton langsung nyambung sih. Gitu ya. Itu menentukan tingkat kecerdasan. Tapi bener, banyak yang memuji cara berbicara Memes, and then itu Memes itu intelek orangnya. Alhamdulillah, amin. And then itu terbukti kan memberikan sesuatu di pekerjaan dengan background seperti Memes kan gak banyak sebetulnya. Ya. Beruntunglah nanti orang yang mendapatkan Memes. Amin. Beruntunglah Billy. Kenapa dia ya? Sebetulnya orang selalu fans banyak banget Bill Memes itu, banyak banget loh, militan loh. Ya, serius loh. Oke, aku mau nanya, seneng nggak dengan fans-fans yang bejibun Bill Memes menuju puncak, Bill Memes itu? Kalau aku sih seneng dengan semua teman-teman di luar sana yang udah support. Aku tuh nggak pernah ngerasa aku tuh punya fans. Tapi fansmu banyak banget. Tapi aku nggak pernah ngerasa aku punya fans karena menurut bisa aku bilang begitu? They're all my friends. Oke. Kayak aku nganggap mereka tuh udah kayak teman-teman aku sendiri. Aku aneh kalau dibilang kayak Memes fansnya namanya apa, kayak no, they're my friends gitu. Karena mereka tuh benar-benar support aku, Mas, dan menerima aku apa adanya. Betul. Padahal mereka nggak kenal aku. Support kamu apa adanya, menerima apa adanya, termasuk mensupport, muncullah fans club yang iya. Yang lain-lain juga, makanya aku kayak
nggak habis pikir. Mereka juga niat-niat banget bikin Sangat, video, betul. bikin apa, dan beberapa ada yang kirimin barang ke aku juga, hadiah, hampers dan lain sebagainya. Luar biasa sih teman-teman. Iya. Terima Tapi kasih. chemistry-mu dengan Kak Billy itu emang cukup bagus ya. Menurut aku bagus lah. Ya aku belum lihat yang Billy In Paradise. belum, tapi yang lihat di sketch, aku lihat di YouTube itu lagi memang ada, let's say, kliknya, oke lah. Ya harus begitu karena kan namanya kita kerja ya kita harus menyesuaikan sketsa dong. Kita harus bekerja semaksimal mungkin dan secara profesional tuh udah pasti. Membuat Memes ngeliat bahwa Kak Billy itu orangnya begini-begini. 3 hal yang kamu sukai dari Kak Billy. 3 hal. Yang pertama dia pekerja keras. Sangat pekerja keras ya. He's a hardworking guy sebenarnya. Walaupun kadang kalau di briefing suka ngantuk tidur gitu. Karena kebanyakan pekerjaan ya. tapi emang dia bisa sehari kayak 3 program itu. Iya. What? Gitu. Iya. Gitu. Itu sih Yang the second? pekerja keras. Yang kedua suka berbagi yang aku Dia lihat. suka berbagi. Iya, Berarti dia kayak empatinya almarhum- tinggi sih. Kayak almarhum kakaknya. Iya, empatinya tinggi. Kalau ada orang yang meninggal pasti ngelayat, Iya. datang, Dan ikut itu- ke makam. Dan itu kualitasnya nggak dimiliki oleh banyak cowok. Banyak orang. Iya. Iya. Nggak semua orang punya kayak gitu. Iya. And the third, The third, orangnya kreatif. kreatif ya. Ya, kreatif dengan caranya sendiri ya. Dia kan kerja di dunia entertain ini, jadi dia tahu kayak nge-build dirinya sendiri seperti apa. Memes, fansmu berandai-andai, fansmu menjodoh-jodohkan dan lain-lain. Aku nggak tahu soal jodoh kan memang urusan yang maha kuasa ya. Kamu bisa suka nggak sama dia? Kok suka gimana nih? Ya bisa jatuh cinta. Aduh, it's a very very strong word ya. Iya. Jatuh cinta itu Iya. nggak mudah semuanya. Nggak Kadang mudah. kadang orang itu sekali suka udah bilang aku cinta padahal ya belum. Padahal Kamu nggak akan apa-apa begitu, iya. gitu. Dalam ya buat kamu. Iya, aku nggak bisa. Cinta menurut Memes, Cepet ngomong kayak gitu. Cinta menurut Memes gimana? Artinya cinta buat Memes apa? Cinta buat lawan jenis ya, bukan cinta sama ibu atau bapak atau Oke. saudara ya. A special bond. Special bond ya. Iya. Berarti harus benar-benar bonding semua hal ya. Iya. Dan karena kalau udah cinta tuh biasanya ya menerima apa adanya dan mau berjuang bersama. Itu sih, it's Wah. very difficult Iya, ya kan. iya. Kalau misalnya nggak benar-benar cinta ya udah ya ujung-ujungnya menyerah, meninggalkan dan lain-lain sebagainya. Kamu sangat ini ya, komit ya, begitu fall in love with someone, and then kamu konsekuen dengan Ya. itu ya, bukan hanya di bibir ya, Iya. dalam tindakan. Karena itu a big decision. Iya. Cuman sampai sekarang belum lihat cowok yang benar-benar bisa komit for now ya. Gitu. Oke, Memes, pengennya nanti kamu punya keluarga seperti apa sih? Anak berapa? Atau akan tetap berkarir di entertainment sampai usia berapa? Wow. Ngomongin apa dulu nih? Keluarga dulu nih. Keluarga dulu. Yang sakinah mawaddah dan warohmah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Itu sih yang pertama. Iya, Yang kedua iya. ya pengen punya keluarga yang ya aku terserah mau dikasih anak berapa sama Allah ya kan. Nanti dikasihnya berapa ya aku pasrah aja. Tapi yang jelas yang harmonis itu udah pasti. Yang kedua yang terbuka satu sama lain. Aku pengen aku sama anakku itu ya kayak teman sendiri gitu. Lebih ke situ sih kalau hubungan sama anak. Apakah Mama Ai sama Memes kayak temen? Kalau aku sama mama Apa karena terlalu jauh? mungkin lebih ke bener-bener kalau di Jawa gimana sih mas sama kalau keluarga Jawa Iya. gitu. Hormat. Harus respect, hormat. betul. Masih tetap Ada ada takutnya boundaries. nggak? Ada boundaries. Banyak banget takutnya. Salah ngomong dikit nanti mama suka nangis soalnya biasanya Oh gitu ya? Kalau Mama itu orangnya ini galak nggak waktu kecil? Mama tuh dari dulu strict. Oh, strict, oke. Tegas. Very emotional, discipline. Beuh, mandiri, independen, everything. Pokoknya kalau di kantor semua orang kalau ada mama Dengar sepatunya Ibu aja Narti. udah ini ya. Ibu Narti udah kayak gitu. Ibu Narti iya gitu. Iya. Apalagi kalau udah ada yang telat atau salah apalah reportnya Habis apa ya? udah
And How about termasuk aku. How about your daddy? Kalau papa aku kebalikannya mama 180 derajat. Sabar, Bang. Pelan-pelan. Terus kayak yang asik aja Iya. gitu. Makanya aku sama papa tuh lebih nyambung. Tapi gitu itu biasanya. kombinasi sempurna lah. Satu Iya. yang gini satu. Oke. Iya. Ini Makanya produknya hasilnya. jadi kayak di tengah-tengahnya aku kadang bisa strict banget, tapi ada same time aku juga bisa Wallace gitu. Jadi aku kayak antara mama sama papa. Gitu ya. Oke, keinginan terbesarnya apa nih sekarang? Tadi kan kamu bilang pengen suatu ketika dapat movie gitu. And Untuk then- karir sih itu sih Memes kan mau punya ada single, mau ada album di musik juga dan masuk ke dunia acting gitu. Memes pun double degree. Ya. Selain berkarir di antara nggak pengen suatu ketika jadi pekerja kantoran. Itu dari dulu udah ada pikiran kesana juga, Mas. Terus gimana Bahkan dong? aku waktu lulus yang dari UK dan lulus dari Trisakti sempet mau stop dari dunia entertain Why? karena sudah ada degree waktu itu, sudah ada sarjana, ya maunya cari pekerjaan yang sustainable gitu. Tapi nggak tahu kenapa rezekinya di dunia entertain gitu. Jalannya ya di sini seperti itu. Jadi aku ngikutin alurnya aja lah. Oke, ada yang kurang nih yang ditanya ini. Selama di Northampton, gimana kehidupanmu di sana? Berapa bulan sih? 11 bulan? Iya, hampir 12 bulan. Hampir 12 1 bulan tahun. ya? Iya. Oke, gimana? Tinggal di dorm? Tinggal di dormitory, tinggal di asrama waktu itu. Terus itu adalah 1 tahun terindah di hidupku. 1 tahun terindah. Karena ada. Aku suka banget. Suka Karena banget. dari dulu itu udah mimpi aku buat bisa kuliah dan tinggal di luar negeri. Oke. Karena buat aku ya itu tadi belajar sesuatu hal yang baru, ngelihat semua hal yang baru. Aku tuh excited banget gitu. Dan selama di sana aku se-happy itu. Senengnya, aku ikut seneng banget ya. Alhamdulillah. Oke, selama di UK, ngapain aja selain belajar? Bisa ngelakuin misalnya kemana? Aduh, negara mana ya? Wales, atau sebaiknya ke tetangga Inggris Raya gitu? Aku malah ke Eropa karena Ke Eropa, kakakku ya? yang cowok ada di Di Jerman. Berlin ya katanya? Di Belgia. Dan aku ada keluarga di sana, jadi kalau pas liburan akhir tahun sama Pasti liburan kesana, ya? summer pasti aku ke Jerman gitu. By train? By plane. By plane ya? Tapi aku juga pernah naik kereta yang bawah laut itu dari Paris balik ke London pakai kereta bawah laut. Jadi itu salah satu tahun terindah dalam hidupmu ya? Ya, karena selain belajar aku bisa traveling, aku bisa benar-benar ngelihat hal yang nggak ada di sini gitu. Dan alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk belajar di sana dan ya ngerasain semuanya yang ada di sana. Itu bersyukur banget. Amin. Oke, ini yang terakhir, Memes. Kalau boleh, ya 3 kata deh Pirani. Memes itu orang seperti apa? Bisa mendeskripsikan dirimu? Aku orangnya mungkin lebih ke adventurous. Avenger, oke. Ya kan, adventurous. Kayak aku suka nyoba-nyoba banyak hal baru. Terus graceful. Grateful. Jadi selalu berusaha anggun dan nggak terlalu pencilaan. Orangnya agak stay cool juga sih aku. Iya, Terus iya. mungkin yang terakhir independen. Independen ya? Karena itu menurut aku semua perempuan harus independen. Luar biasa.